Hai guys, welcome back to my channel. Oke, setelah kemarin aku ngebahas tentang 3 bidang minat yang ada di agroteknologi, hari ini aku mau ngerekomendasiin ke kalian tempat-tempat magang untuk agroteknologi. Tapi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu nih ke kalian bagaimana sih sistem magang agroteknologi, kapan kita magangnya, kemudian berapa lama kita magang, terus di sana kita ngapain aja. Tapi sebelum kita ke penjelasannya, aku minta bantuannya untuk subscribe dulu supaya aku bisa terus berbagi informasi ke kalian seputar perkuliahan di jurusan agroteknologi. Jadi guys, untuk magang di agroteknologi itu biasanya kalau nggak semester 5 ke 6 ya semester 6 ke 7. Tergantung dari kebijakan masing-masing jurusan di tiap-tiap kampus. Kalau aku dulu itu semester 5 ke 6. Jadi waktu liburan semester 5 itu yang biasanya aku libur 1 bulan, nah itu digunakan untuk magang. Terus berapa lama sih kita magangnya? Untuk berapa lamanya itu juga tergantung dari masing-masing jurusan agroteknologi di tiap-tiap kampus. Kalau aku itu dulu cuma 1 bulan guys, tapi juga ada yang 3 bulan, kemudian ada juga yang 6 bulan. Kalau aku pengalaman aku dulu 1 bulan itu jujur sangat kurang banget ya magang kalau cuma 1 bulan, karena kan biasanya kan kita magang itu untuk menyalurkan ilmu yang udah kita dapat selama 5 semester ke tempat magang atau ke tempat kerja lah ya istilahnya. Nah dari sana nanti kita kan juga membuat laporan. Nah kita juga butuh data untuk laporan itu. Sedangkan kalau cuma magang 1 bulan itu ya sangat kurang lah ya, karena kan biasanya tanaman itu tumbuhnya dari kita menanam sampai nanti panen itu kan sekitar 2-4 bulan tergantung jenis tanamannya. Kalau tanamannya itu sayuran biasanya 2 bulan itu cukup untuk panen. Tapi kalau tanamannya seperti cabai, tomat, terong, pokoknya tanaman yang sebangsa terong-terongan, solanaceae itu kan sekitar 3-4 bulan kan guys sampai panen. Nah kalau kita magangnya itu cuma 1 bulan itu cuma dapat pembibitannya aja. Nah bagaimana kita mensiasati untuk mendapatkan data yang lebih dengan magang yang cuma 1 bulan? Nah kita bisa tanya ke petugas yang ada di tempat kita magang. Jadi kan biasanya kita magang itu langsung ke lahan kan guys, kita praktek menanam, kita praktek merawat. Nah kita di sana bisa tanya atau kita bisa wawancara bapak-bapak atau ibu-ibu yang biasanya bertugas untuk merawat tanaman di sana. Kita bisa tanya-tanya seputar tanaman atau komoditas yang mau kita angkat untuk menjadi topik laporan selesai magang. Kita bisa tanya ke petugasnya. Jadi pintar-pintarnya kita aja guys mencari informasi di tempat magang. Jadi kita tuh tidak terfokus praktek langsungnya aja. Jadi kita bisa tanya ke semua petugas yang ada di sana. Kalian tanyanya tuh juga harus sopan, kalian harus dengan menggunakan bahasa yang baik. Dan sebelum kalian bertanya, kalian susun dulu nih apa aja yang kalian butuhkan, informasi apa aja yang mau kalian tulis di laporan selesai magang kalian. Nah, berdasarkan pengalamanku ya guys, dulu waktu aku magang semester 5 ke 6 itu kan dari semester ganjil ke semester genap itu waktu liburnya kalau nggak salah akhir tahun. Nah kalau kita mendapat waktu magang akhir tahun itu agak sulit gitu guys mencari tempat magang. Karena apa? Karena kebanyakan perusahaan, kebanyakan balai-balai itu udah tutup buku gitu loh, udah kayak pembukuan akhir tahun. Jadi kayak kegiatannya itu sedikit, jadi jarang banget menerima mahasiswa magang di akhir tahun. Tapi ya tidak apa-apa karena itu juga kebijakan kampus, jadi kita juga harus mengikuti kebijakan yang sudah dibuat oleh jurusan atau prodi itu kan. Ya kita berusaha cari tempat yang masih mau memberikan kesempatan kita untuk magang. Oke guys, setelah aku ngejelasin sedikit tentang magang agroteknologi, langsung aja nih aku ngerekomendasiin 10 tempat magang untuk jurusan agroteknologi yang ada di daerah Surabaya dan sekitarnya. Yang pertama,
yaitu Kebun Sayur Surabaya. Yang kedua, PT Kondido Agro Pasuruan. Yang ketiga, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Yang keempat, Petrokimia Gresik. Yang kelima, Balit Kabi atau Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Yang keenam, Kusuma Agrowisata. Yang ketujuh, CV Aurasid Indonesia. Yang kedelapan, BPTP Jawa Timur atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Yang kesembilan, Bali Jestro Indonesia atau Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika. Yang kesepuluh, BBPPTP Surabaya atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Mungkin segitu aja ya guys yang bisa aku informasikan kalian tentang 10 tempat magang untuk jurusan agroteknologi. Oh ya, saran aku buat kalian yang sedang mencari tempat magang jurusan agroteknologi khususnya, carilah tempat magang yang memiliki kegiatan langsung terjun ke lahan, karena itu yang kita perlukan, karena kita kan agroteknologi, jadi kegiatan kita tuh lebih banyak di lahan daripada kita di kantor. Kalau misalnya kita agribisnis, oke lah kita magang di kantor, tapi kita kan agroteknologi, jadi yang kita perlukan itu langsung terjun ke lahannya guys. Jadi kita bisa menerapkan ilmu yang udah kita dapat selama kurang lebih 5 semester ke tempat magang atau ke tempat kerja. So, terima kasih kalian udah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thanks for watching and see you.